Welcome back di segmen Pundit Fundamental Pundit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sore hari ini saya bukan hanya membahas satu emiten saja, tapi 9 emiten. Jadi ini teman-teman mungkin yang punya saham-sahamnya harusnya happy banget ya, karena 9 saham ini mencatatkan kinerja harga saham yang cukup baik di sepanjang tahun ini karena sentuhan sentimen dari Danantara. Jadi Danantara memang sekarang sudah memasuki proyek-proyek dan kemungkinan ada beberapa emiten atau perusahaan TBK yang akan menggarap proyek-proyek tersebut, dan ternyata bukan hanya dari BUMN saja, tapi non BUMN juga ikutan nih. Nah, kira-kira sahamnya apa saja sih? Jadi saya di sini sudah mendata atau merilis 9 emiten yang kemungkinan nantinya akan mendapatkan proyek dari Danantara. Siapa saja? Punya nggak nih sahamnya? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama adalah di sektor pertambangan emas ada Aneka Tambang atau Antam. Kalau teman-teman perhatikan selama pergerakan 3 bulan terakhir sudah naik kurang lebih 38%. Hari ini harusnya sudah menyentuh level 3.000-an ya, karena kalau kita lihat closingan di tanggal 1 Agustus ini rata-rata emiten pada naik ya, sehingga memang mencatatkan kinerja yang cukup baik. Ini saya cut off per 30 Juli 2025. Kemudian ada Vale Indonesia atau Inco naiknya sudah hampir 48%. Kemudian MBMA naiknya 66%, Garuda Indonesia atau GIA naiknya sudah 70%, ada Pertamina Geothermal Energy PGO naiknya sudah sekitar 87%. Kimia Farma KF juga kena nih sentuhan dari sektor kesehatan sekitar 13%. Kemudian yang kemarin sedang hangat diperbincangkan ada Toba TBS Energi Utama naiknya sudah 186%, bahkan lebih ya, karena hari ini perdagangannya naik di level 1.200. Ada Chandra Asri Pasifik milik konglomerat Prajogo Pangestu juga tersentuh di TPIA, naiknya sudah kurang lebih 18%. Kemudian yang terbaru BKSL Sentul City yang dimana dirumorkan ada kayak sektor kesehatan, yaitu kenaikannya sudah lebih dari 70% karena harga sahamnya sudah menyentuh level 170-an per 1 Agustus 2025. Nah, kira-kira proyek-proyek apa saja sih yang memang digarap oleh emiten-emiten nantinya dengan Danantara? Yuk kita akan membahasnya, mengulasnya satu-satu. Pertama kita dari Antam terlebih dahulu ya. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa proyek yang nantinya kemungkinan akan digarap oleh Antam. Dan ini memang potensialnya sudah ada ya. Yang pertama bersama KTL atau CATL, Antam akan membangun proyek kendaraan listrik nilainya sekitar 85,6 triliun rupiah. Kemudian mega proyek ini juga terdiri dari beberapa proyek di industri kendaraan listrik. Nantinya ada penambangan, peluburan nikel, bahan baterai, pembuatan baterai, hingga daur ulang baterainya. Kemudian saat ini memang CATL memiliki 6 proyek di Indonesia dan 49% saham proyeknya pengembangan nikel laterit yang memang dikerjakan bersama Antam. Kemudian 5 proyek lainnya itu ada baterai Turner, ada daur ulang baterai, CATL juga memiliki kepemilikan sekitar 60 hingga 70%. Kemudian ada juga mega proyek baterai kendaraan listrik yang akan berbasis di Provinsi Maluku Utara Indonesia, dan tentu saja CATL melalui anak usahanya namanya Ningbo Contemporary Bramble Legend Ltd atau CBL, dan juga Antam akan membangun smelter nikel dengan teknologi namanya Rotary Kiln Electric Furnace atau RKEF dan smelter yang high pressure acid leaching atau HPAL di Buli Halmahera Timur. Nah, selain Antam juga ada Inco nih. Proyek-proyeknya apa aja yang nanti akan digarap? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, untuk Inco juga ada banyak proyeknya ya. Nantinya yang pertama Inco akan diuntungkan dengan kerjasama antara Zhejiang Huayo Cobalt dan Ford Motor Company dalam 3 proyek smelter dengan totalnya investasinya sekitar 8,8 miliar US dollar. Kemudian proyek ini mencakup pembangunan nantinya pabrik berteknologi high pressure acid leach yang terdiri dari Indonesia Growth Project di Morowali, kemudian ada IGP Pomala dan juga IGP Sorowako di Limonit. Kemudian untuk HPL-nya nantinya ditargetkan di tahun 2025 selesai dan 2026 mulai beroperasi. Nilai investasinya itu sekitar 67,5 triliun rupiah. Proyek ini nantinya akan menghasilkan kurang lebih hingga 120 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk mixed hydroxide precipitate ya atau MHP yang digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Kemudian Inco nanti juga bersama Huayu memiliki proyek
HPEL lagi di Sorowako, Sulawesi Selatan dengan total investasinya nanti sekitar 2 miliar US dollar. Nah, proyek dari HPEL Sorowako diharapkan juga dapat dimulai beroperasi secara komersial pada tahun 2027. Pabriknya nanti akan dirancang untuk memproduksi sekitar 60.000 ton nikel per tahun dalam bentuk MHP atau tadi mix hydroxide precipitate ya. Kemudian untuk proyek dari HPAL-nya di Morowali memiliki nilai investasi kurang lebih mencapai 2 miliar US dollar. Lokasinya nantinya ada di Energi Hijau. Pabrik ini memiliki kapasitas 60 kiloton nikel per tahun dalam bentuk MHP. Nah, selain Antam, kemudian ada Inco, tentu saja dari penerbangan ada Garuda Indonesia. Apa saja? Yuk kita intip. Sebelum ke GIA, kita ke MBMA dulu ya, masih di sektor energi. Nah, MBMA ini nantinya juga ada kerjasama yang mirip-mirip dengan Inco, yaitu dengan Zhejiang Huayu Cobalt Ltd melalui anak usahanya namanya PT Huayu Nickel Cobalt atau HNC dalam pembangunan pabrik HPAL di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah. Kemudian di sini pabrik ini juga akan dioperasikan oleh PT Sulawesi Nickel Cobalt atau SLNC dan dirancang untuk memiliki kapasitas produksi sebesar 90.000 ton nikel per tahun dalam bentuk MHP. Kemudian dengan CATL yang tadi sama dengan Antam melalui Ningbo Burn Contemporary Amperex Co Ltd, MBMA bekerja sama dalam pembangunan pabrik HPAL juga ya berkapasitas produksi 60.000 ton per tahun dalam bentuk MHP mulai operasinya Juli 2026. Nah, untuk yang penerbangan GIA, di sini kemarin kita sudah ketahui Danantara memberikan pinjaman terhadap Garuda Indonesia sebesar 405 juta US dollar kurang lebih sekitar 6,7 triliun. Pendanaan tersebut untuk mendanai kebutuhan maintenance, repair, dan overhaul atau MRO yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar 1 miliar US dollar. Kemudian Danantara juga berencana untuk melakukan pembelian 50 pesawat ya, tapi belum 50 ini berproses ya, dari Amerika Serikat. Nah, baru saja mengirim 1 unit pesawat, pengirimannya diprediksi baru akan terrealisasi 2031 hingga 2032. Nah, pemesanan dari Boeing ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Garuda yang tentu saja tidak ketinggalan dalam kompetisi internasional. Nah, kemudian lanjut lagi nih, kita ke PGEO. Nah, untuk PGEO sendiri Pertamina Geothermal Energy kalau kita lihat Danantara akan bekerja sama dengan pengembangan energi panas bumi ya, pastinya dengan PT Pertamina Geothermal Energy atau PGEO. Kemudian kerjasamanya nanti akan fokus-fokus terhadap proyek-proyek yang memang akan segera masuk pipeline eksekusi investasi. Nah, langkah ini tentu saja untuk menuju energi bersih. Kemudian saat ini dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034 juga menjadi fokus utama khususnya dalam kerangka integrasi proyek-proyek geotermal. Nah, PGE sendiri membuka peluang untuk kerjasama dengan Danantara dalam pengembangan pembangkit geotermal mencapai target kapasitasnya sekitar 1,8 gigawatt di tahun 2033 dengan kebutuhan investasi mencapai 6 hingga 7 miliar US dollar. Nah, PGEO juga ternyata digadang-gadang akan menjadi pemenang lelang di WKP dan PSPE paling potensial. Target buruan EBT-nya nanti terhadap kelistrikan nasional yang dikeluarkan dari RUPTL periode 2025 hingga 2034 kira-kira nanti akan mencapai sekitar 76%. Nah, kita tadi sudah bahas yang dari sektor energi, kita lanjut ke dari sektor kesehatan. Nah, jadi selain dari KF, ada juga sebenarnya Inaf, tapi Inaf sendiri kita masih suspend ya sahamnya. Untuk dari sektor kesehatan, kita ketahui Danantara sekarang masuk di sektor kesehatan karena memang potensialnya ini cukup besar. Karena kan banyak masyarakat Indonesia yang berobatnya ke luar negeri ya. Mungkin dengan adanya nanti KEK di sektor kesehatan, masyarakat yang berobat ke Malaysia, Singapura, Thailand bisa berobat ke Indonesia saja. Nah, strategi Danantaranya nanti akan memfokuskan terhadap 6 pilar. Jadi kalau kita lihat yang pertama untuk peningkatan kapasitas produksi dan risetnya di sektor kesehatan, kemudian penguatan sinergi antar BUMN farmasi dalam Bio Farma Group. Tadi salah satunya ada KF juga Inaf, kemudian percepatan hilirisasi industri kesehatan, menarik investor swasta, pastinya pengembangan sumber daya manusia dan juga digitalisasi di layanan kesehatan.
Tentu saja Danantara juga nantinya berpeluang untuk menyuntikkan modal terhadap fasilitas produksi, modernisasi teknologi, dan juga memperluas kapasitas riset dalam negeri. Danantara juga akan memperluas portofolionya di investasi ke sektor hilir seperti ada alat kesehatan, kemudian ada region diagnostik, kemudian ada pengembangan dan juga terapi berbasis teknologi. Nah, kemudian dari sektor kesehatan kita balik lagi ke sektor energi. Di sini ada Toba yang harga sahamnya sudah naik ratusan persen. Kemarin kita dengar bahwa Toba sudah mengakuisisi salah satu perusahaan di Singapura yang namanya Sembcorp Industry, yaitu sekitar 100% atau berkisar 266,56 juta lembar. Nah, langkah ini memang bagian dari strategi Toba karena ingin membangun platform pengelolaan limbah terhadap yang cukup terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Untuk pengelolaan limbahnya adalah ini berupa sampah ya. Kemudian Danantara nantinya akan berfokus juga pada investasi di bidang pengolahan sampah yang saat ini memang dipegang oleh Toba, khususnya untuk proyek waste to energy, sampah menjadi energi bersih. Nantinya itu salah satunya adalah listrik yang tentu saja akan menguntungkan Toba. Nah, Danantara nantinya akan berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, dan pemerintah juga sendiri mempunyai target ya, kalau kita lihat di sini nantinya untuk menyelesaikan masalah sampah nasional pada tahun 2029. Jadi tentu saja Toba nantinya kita ketahui Pandu dulu memang adalah salah satu manajemen dari Toba. Di balik itu juga ada Opung Luhut. Tentu saja harusnya Toba bisa mendapatkan proyek-proyek dari Danantara. Selain ini kita lanjut ke sahamnya konglomerat. Nah, untuk selanjutnya tentu saja adalah TPI ya, Chandra Asri Pacific. Nah, kita ketahui ini juga akan mendapatkan sentuhan untuk proyek-proyek dari Danantara. Kita ketahui Danantara dan TPI nantinya akan kerjasama untuk mendukung pengembangan bersama pabrik chloralkali ethylene dichloride atau pabrik CAEDC. Kerjasamanya nanti untuk meningkatkan produksi soda api dan juga ethylene dichlorida di Indonesia yang menjadi bahan baku utama untuk industri hilir termasuk pengolahan nikel. Nilai kerjasamanya kurang lebih 800 juta US dollar. Nah, untuk tahap pertama, proyek ini meliputi pembangunan pabrik ya, yang akan memiliki kapasitas produksi kurang lebih 400.000 ton soda api padat per tahun atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair dan 500.000 ton ethylene dichlorida. Nah, untuk tahap keduanya nantinya perkembangan ini bertujuan untuk memperluas produksi kloralkali dan juga memperkenalkan turunan klorinnya yang akan memungkinkan efisiensi operasional dan juga rantai nilai yang lebih besar. Nah, untuk yang terakhir, yang terbaru nih, yang ada di sektor properti. Yuk kita lanjut untuk ke Sentul City Tbk. Nah, yang terbaru adalah di sektor properti yaitu Sentul City Tbk atau BKSL. Nah, kita ketahui bahwa di mana untuk Danantara akan membangun kawasan ekonomi khusus di sektor kesehatan. Nantinya diproyeksikan akan berada di kawasan Bogor atau Sentul City. Tentu saja hal ini memang lahannya dimiliki oleh BKSL. Nah, kalau kita lihat memang saat ini belum ada konfirmasi dari BKSL sendiri mengenai kawasan ekonomi khusus. Tapi kalau kita lihat di sini untuk sektor kesehatan memang sebelumnya sudah pernah didirikan berada di Bali. Nantinya ada di wilayah Jabodetabek yang kemungkinan nanti akan ada di Sentul City terutama untuk di wilayah Bogor. Nah, tentu saja untuk dari KEK kesehatan ini memang zona ekonomi khusus yang tentu saja difokuskan pada pengembangan industri dan juga layanan kesehatan mulai dari ada farmasi, layanan medis, rumah sakit. Nah, selain dari 9 emiten ini, lalu kinerja keuangannya bagaimana nih? Coba yuk kita intip dulu secara kinerja keuangannya. Nah, jadi di sini sebenarnya udah ada 6 emiten yang sudah merilis kinerja keuangannya. Yang pertama kita bahas PGO. Memang kalau kita lihat PGO ternyata performanya cukup kurang baik ya. Pendapatannya memang naik 0,53% itu menjadi 3,3 triliun. Tapi sayangnya laba bersihnya turun 28% menjadi 1,1 triliun rupiah. Untuk Toba sendiri di sini pendapatannya turun 31%. Ini per semester 1 2025 ya. Itu menjadi 2,82 triliun. Dan ternyata kalau kita lihat Toba justru dari laba sebelumnya itu menjadi rugi 1,89 triliun per semester 1 2025.
Nah, di sini saya juga akan membahas sedikit beberapa emiten yang sudah rilis. Untuk emiten-emiten yang memang tersentuh oleh Danantara selain PGO, Toba juga ada yang baru rilis. Tadi adalah Inco. Inco sendiri kalau kita lihat ternyata laba bersihnya tercatat sekitar 414,56 miliar. Memang labanya menyusut sekitar 32%. Kalau kita lihat memang untuk pendapatan usahanya sebenarnya juga turun. Kemudian ada KF, di mana KF juga baru saja merilis kinerja keuangannya. Untuk laba bersihnya kalau kita lihat naik sekitar 10,7% menjadi 2,02 triliun rupiah. Kemudian memang dari sisi penjualannya naik sekitar 4,5%, yaitu dari 16,32 triliun rupiah menjadi 17,07 triliun. Yang terbaru juga ada TPIA, di mana TPIA di sini kalau kita lihat pendapatannya naik menjadi 237%, yaitu kalau kita lihat dari 866,49 miliar US dollar menjadi 2,92 triliun ya ini kalau kita lihat. Kemudian untuk memang masih mencatatkan angka laba yang cukup baik. Ternyata kalau kita lihat TPS sendiri masih membukukan rugi kota sebesar 99,51 juta US dollar pada semester 1. Tapi hal ini memang berbalik dari laba kotor sebesar senilai 874,68% pada tahun 2024. Dan yang terbaru ada BKSL juga yang sudah merilis kinerja keuangannya. Kalau kita lihat untuk pendapatannya naik 105%, yaitu menjadi 483,6 miliar rupiah. Jadi sudah ada 4 emiten yang menyusul kinerja keuangannya yang rilis hari ini, dan kalau kita lihat sisanya belum rilis ya, 3 emiten lainnya belum rilis. Semoga kinerjanya juga cukup baik. Jadi tadi ada 9 emiten yang tersentuh oleh Danantara, tapi sebenarnya secara umum, secara performa dominan memang justru cenderung turun, tapi harga sahamnya justru cenderung naik. Memang kalau kita lihat sekarang investor lebih menyukai proyeksi ataupun spekulasi dibandingkan dengan hasil data yang memang sudah terlihat. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisis oleh mungkin itu.